Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan dan opini mengenai peran media sosial dalam membentuk opini politik masyarakat Indonesia dari perspektif literasi media. Di era digital saat ini, media sosial bukan lagi sekedar sarana komunikasi dan hiburan. Media sosial telah menjadi ruang publik baru tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, menyampaikan pendapat, bahkan menentukan pilihan politiknya. Fenomena ini semakin terlihat pada berbagai peristiwa politik di Indonesia, seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pembentukan kebijakan publik, hingga berbagai isu yang menjadi perdebatan nasional. Melalui video saya kali ini akan membahas bagaimana media sosial mempengaruhi opini politik masyarakat serta pentingnya literasi media agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan media sosial di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube menjadi sumber utama bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Jika dahulu masyarakat lebih banyak memperoleh informasi melalui televisi, surat kabar atau koran, dan radio, kini informasi politik dapat diakses hanya melalui telepon genggam dalam hitungan detik. Perubahan ini memberikan dampak positif karena masyarakat menjadi lebih mudah memperoleh informasi dan ikut berpartisipasi dalam diskusi politik. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut membawa tantangan baru. Banyak informasi politik yang beredar tanpa proses verifikasi yang memadai. Tidak sedikit konten yang dibuat dengan tujuan memengaruhi opini publik melalui narasi tertentu, potongan video yang tidak utuh, judul yang provokatif, atau bahkan informasi yang palsu, yang mengakibatkan masyarakat sering kali kesulitan membedakan antara fakta, opini, dan propaganda politik. Jadi, menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk cara masyarakat memandang suatu isu politik. Oke, kita masuk ke perspektif literasi media. Masyarakat tidak boleh menerima informasi politik secara pasif. Literasi media mengajarkan bahwa setiap informasi harus dianalisis secara kritis sebelum dipercaya atau disebarkan. Ketika melihat suatu konten politik di media sosial, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diajukan, seperti siapa pembuat konten tersebut, apa tujuan konten itu dibuat, apakah informasi tersebut berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, atau apakah sumber lain yang mendukung informasi tersebut. Jadi menurut saya banyak masyarakat yang masih melihat media sosial sebagai sumber informasi yang sepenuhnya netral. Padahal setiap konten memiliki sudut pandang tertentu yang dapat memengaruhi persepsi audiens. Selain itu, algoritma media sosial juga berperan besar dalam membentuk opini politik. Algoritma dirancang untuk menampilkan konten yang paling mungkin menarik perhatian pengguna.
ketika seseorang sering melihat konten yang mendukung pandangan politik tertentu, sistem akan terus menampilkan konten serupa. Akibatnya, muncul fenomena yang disebut echo chamber atau ruang gema. Dalam kondisi ini, seseorang hanya terpapar informasi yang mendukung keyakinannya sendiri dan jarang melihat sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya dibangun di atas fakta dan argumentasi yang rasional, bukan berdasarkan hoaks atau manipulasi informasi. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat berkaitan dengan kualitas literasi media masyarakat. Semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam memahami media, semakin baik pula kualitas partisipasi politik yang dapat mereka lakukan. Oke, jadi kita lanjut ke opini pribadi saya. Media sosial sebenarnya memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi. Media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila masyarakat memiliki kemampuan literasi media yang baik. Saya memiliki pendapat bahwa pengguna media sosial harus lebih kritis terhadap setiap informasi politik yang diterimanya. Kita tidak boleh langsung percaya hanya karena informasi tersebut sesuai dengan pandangan pribadi kita. Sebaiknya kita perlu memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan media lain yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Sikap kritis tersebut merupakan salah satu ciri masyarakat yang demokratis dan melek media. Solusinya, untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan literasi media harus diperkuat sejak sekolah hingga perguruan tinggi. Yang kedua, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, platform media sosial perlu meningkatkan upaya penanganan terhadap konten yang terbukti menyesatkan. Yang keempat, media massa harus tetap menjaga profesionalisme dan independensi dalam menyampaikan informasi politik. Yang kelima, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, media sosial dapat menjadi sarana pendidikan politik yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai penutupnya, saya berpendapat bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini politik masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut dapat membawa manfaat maupun resiko, tergantung pada bagaimana masyarakat menggunakan dan memahami informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, literasi media menjadi kemampuan yang sangat penting di era digital saat ini. Masyarakat yang mampu berpikir kritis,
memverifikasi informasi, dan memahami cara kerja media akan lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan demokratis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.